Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Raflin Hadiu, kelas MPI 2C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep kepemimpinan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Pemimpin adalah yang memiliki kedudukan, jabatan, atau kewibawaannya dalam memegang kendali atas suatu kelompok, unit, atau organisasi, kemudian menjalankan suatu kebijakan, aktivitas, tujuan organisasi tersebut dengan kinerja yang baik dan diharapkan dapat mencapai hasil yang positif. Kepemimpinan merupakan suatu pengetahuan cabang dari ilmu administrasi dan dikategorikan sebagai ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial. Beberapa definisi kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, Cons dan O'Donnell mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Yang kedua, Wexley dan Yuki mendefinisikan kepemimpinan mengandung arti mempengaruhi orang lain untuk lebih berusaha mengerahkan tenaga dalam tugasnya atau merubah tingkah laku mereka. Yang ketiga, George R. Terry mendefinisikan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi dapat disimpulkan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dan menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, dan mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Yang kedua, teori-teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan terbagi atas 8. Yang pertama, teori sifat atau traits teori. Teori ini mengajarkan bahwa kepemimpinan itu memerlukan serangkaian sifat-sifat, ciri-ciri atau perangai tertentu untuk menjamin keberhasilan pada setiap situasi. Yang kedua, teori lingkungan. Teori ini berasumsi bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari waktu, tempat, dan keadaan atau situasi dan kondisi. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi. Teori ini berasumsi bahwa kepemimpinan merupakan produk dari terkaitnya 3 faktor. Yang pertama, perangai atau sifat-sifat pribadi dari pemimpin. Yang kedua, sifat dari kelompok dan anggota-anggotanya. Yang ketiga, kejadian atau masalah yang dihadapi oleh kelompok. Penganut teori ini ada yang menyatakan bahwa studi tentang kepemimpinan harus berkenaan dengan status, persepsi, interaksi, dan perilaku individu-individu dalam hubungan dengan anggota-anggota lain dalam kelompok yang terorganisasi. Yang keempat yaitu teori interaksi dan harapan. Teori ini berasumsi bahwa semakin terjadi interaksi dan partisipasi dalam kegiatan bersama, semakin meningkat perasaan saling menyukai atau menyayangi satu sama lain, dan semakin memperjelas pengertian atas norma-norma kelompok. Yang kelima, teori humanistik. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin bisa dikatakan berhasil dalam mengolah suatu organisasi jika ia mampu memberdayakan orang-orang yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, ia mampu membuat organisasi sedemikian rupa sehingga memberi kebebasan dan kelonggaran kepada individu untuk mewujudkan motivasinya sendiri yang potensial untuk memenuhi kebutuhannya dan pada saat yang bersamaan memberi sumbangan bagi pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam, teori tukar-menukar. Teori ini berasumsi bahwa interaksi sosial menggambarkan suatu bentuk tukar-menukar di mana anggota-anggota kelompok memberikan kontribusi dengan pengorbanan-pengorbanan kelompok anggota-anggota yang lain. Yang ketujuh, teori kepemimpinan psikoanalisis. Dan yang kedelapan, teori kepemimpinan romantis. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin ada karena pengikutnya. Para pengikut ini mengembangkan pandangan romantik mengenai adanya pemimpin yang dapat membantu mereka mencapai tujuannya atau memperbaiki hidup mereka. Yang ketiga, tipe-tipe kepemimpinan. Pada umumnya, para pemimpin pada setiap organisasi dapat diklasifikasikan menjadi 5 tipe utama. Yang pertama, tipe kepemimpinan otoritas. Tipe pemimpin ini menganggap bahwa pemimpin adalah merupakan suatu hak.
Ciri-ciri dari pemimpin tipe ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi. Yang kedua, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat semata-mata. Yang keempat, tidak mau menerima kritik, saran dari orang lain karena dia menganggap dialah yang paling benar. Dari sifat-sifat yang dimiliki tipe ini, dapat diketahui bahwa tipe ini tidak menghargai hak-hak dari manusia karena tipe ini tidak dapat dipakai pada organisasi modern. Yang kedua, tipe kepemimpinan militeristis. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, dalam menggerakkan bawahan, sangat suka menggunakan pangkat dan jabatan. Yang kedua, senang kepada formalitas yang berlebihan. Yang ketiga, dalam menggerakkan bawahan untuk yang telah ditetapkan, perintah mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama. Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe militeristis, jelaslah bahwa tipe pemimpin seperti ini bukan merupakan pemimpin yang ideal. Yang ketiga, tipe kepemimpinan paternalistis. Sifat-sifat umum dari tipe pemimpin paternalistis dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Yang kedua, bersikap terlalu melindungi bawahan. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Yang keempat, sering menganggap dirinya maha tahu. Harus diakui bahwa dalam keadaan tertentu, pemimpin seperti ini sangat diperlukan. Akan tetapi, ditinjau dari sifat-sifat negatifnya, pemimpin paternalistis kurang menunjukkan elemen kontinuitas terhadap organisasi yang dipimpinnya. Yang keempat, tipe kepemimpinan karismatis. Dan yang kelima, tipe kepemimpinan demokratis. Beberapa ciri dari tipe kepemimpinan demokratis adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam menggerakkan bawahan selalu bertitik tolak pada pendapat bahwa manusia merupakan makhluk termulia di dunia. Yang kedua, selalu berusaha menselaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan kepentingan organisasi. Yang ketiga, senang menerima saran, kritik, dan pendapat dari bawahannya. Yang keempat, lebih menitik beratkan kerjasama dalam mencapai tujuan. Yang kelima, selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya. Yang keenam, berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Dari sifat yang harus dimiliki pemimpin tipe demokratis, jelaslah bahwa dia tidak mudah untuk menjadi pemimpin demokratis. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.